Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Persiapan untuk Waktu Kesesakan. Mari kita berdoa. Kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Hadirlah saat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang kami siap pelajari dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi akan segera datang ke atas kita. Dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di negeri itu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Yesaya 14 ayat yang ke-20. Sekarang, sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada Juru Selamat, kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Iblis mencari di dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Beberapa keinginan berdosa dimanjakan oleh mana pencobaan-pencobaan menunjukkan kuasanya. Tetapi Kristus menyatakan dirinya, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita. Yohanes 14 ayat 30. Iblis tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupkannya memperoleh kemenangan. Ia telah memelihara perintah-perintah Bapaknya, dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan iblis menjadi keuntungannya. Inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita, melalui iman kepada darah pendamaian Kristus. Juru Selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya, menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, kebodohan kita kepada hikmatnya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Pimpinan dan pemeliharaan Allah adalah sekolah di mana kita mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar, bukan jalan yang kita pilih yang tampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Tinggal kepada kita untuk bekerja sama dengan agen-agen yang digunakannya dalam menyesuaikan tabiat kita dengan teladan ilahi. Tak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang dapat terhindar dari bahaya yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka. Murka iblis bertambah-tambah sementara waktunya sudah singkat, dan pekerjaan penipuannya dan kebinasaannya akan mencapai puncaknya pada waktu kesesakan. Kiranya Tuhan akan menuntun kita hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan menuntun kami pada waktu kami mempersiapkan diri kami menghadapi hari-hari yang jahat yang ada di hadapan kami. Bapa, kami hanya membutuhkan Engkau. Kiranya Engkau akan tetap dampingi kami, tetap tuntun kami ke dalam segala kebenaran. Segala rencana kerja kami yakini ada sukses yang kami raih, karena kami selalu menyerahkan total hidup kami hanya di bawah pengendalian-Mu.
Terima kasih Tuhan, karena janji penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Karena kami mau berdoa dan menyerahkan total hidup kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.